Oke, berikutnya silakan teman-teman membuat file baru dengan nama array.php. Nah, kalau sudah dibuat filenya, maka kemudian teman-teman silakan ketik perintah dari baris 1 sampai baris ke-17 sampai sini. Jadi array itu adalah sebuah tipe data yang dapat menampung beberapa data. Nah, bedanya array dengan variabel lain, jadi kalau kita gunakan array, kita bisa membuat sebuah variabel itu bisa memiliki beberapa nilai, bisa 1 atau lebih, misalkan 2, 3, dan 4. Nah, dan array juga kita bisa juga mengisi nilainya dengan tipe data yang berbeda. Nah, lalu untuk sintaks atau aturan penulisan array di bahasa PHP seperti ini. Nah, cara pertama, di sini contohnya kita membuat sebuah variabel array dengan nama hari, lalu kita isi dengan sama dengan nilai yang ini. Jadi cara pertama ini adalah cara lama dari bahasa PHP. Nah, di sini untuk cara lama kita gunakan function array. Nah, kemudian di dalam kurung ini kita bisa memasukkan nilai-nilai yang kita inginkan di dalam array. Nah, misalkan sini pertama kita memasukkan nilainya dengan Senin, kemudian nilai kedua adalah Selasa, dan nilai yang ketiga adalah Rabu. Nah, sedangkan cara kedua yaitu seperti ini. Misalkan di sini kita membuat sebuah variabel array dengan nama bulan, lalu kita isi dengan cara seperti ini. Jadi cara kedua ini kita gunakan kurung kotak seperti ini, lalu dalamnya sama juga seperti di atas, kita masukkan nilai untuk variabel arraynya. Pertama itu Januari, kemudian kedua adalah Februari, lalu yang ketiga adalah Maret. Nah, yang perlu kita ketahui, kalau kita gunakan array, ada namanya indeks. Jadi indeks adalah sebuah urutan pada array. Nah, contoh seperti ini di atas tadi. Nah, Senin. Nah, kalau dalam array, dia selalu mulai indeksnya dari 0. Nah, jadi Senin ini adalah indeks 0. Kemudian Selasa indeks ke-1. Dan Rabu ini adalah indeks ke-3. Sama juga seperti array yang di bawah ini. Nah, kemudian bagaimana caranya kalau kita mau tampilkan isi dari setiap indeks pada array? Nah, caranya seperti bawah ini. Misal seperti ini. Kita ingin menampilkan hari Senin yang ini. Maka caranya, pertama kita tulis echo, lalu kita tulis nama variabel arraynya adalah hari, lalu buka kurung. Nah, di dalam kurung ini kita tulis indeks dari data yang kita ingin tampilkan. Nah, karena Senin dia indeksnya adalah indeks ke-0, maka sini kita tulis 0. Nah, kemudian jika kita buka di browser, nah kita ketik sini localhost, foldernya Pratikum 6, lalu nama filenya adalah file array.php, enter. Nah, maka yang tampil pasti Senin seperti itu. Kemudian di bawah adalah echo biar untuk membuat baris baru. Nah, begitupun juga untuk seterusnya. Di sini misalkan kita ingin menampilkan hari Selasa, maka pasti di sini kita masukkan nama variabel, lalu kemudian array, indeks arraynya yaitu indeks ke-1. Makanya di sini tampil hari Selasa. Begitupun juga untuk seterusnya. Sama cara untuk mengakses atau membaca datanya. Sama cara bacanya. Nah, kemudian kita lanjut di bawah. Nah, yang ini saya kasih hilang dulu untuk komentarnya. Nah, silakan teman-teman ketik
perintah dari baris 19 sampai baris 33. Nah, yang ini sorry, seharusnya di sini kita tambahkan komentar. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah diketik, nah di bawah ini adalah cara untuk menambah nilai pada sebuah array. Nah, misalkan sini kita ingin menambah nilai pada array hari tadi, itu yang ini. Nah, perhatikan sini. Jadi cara untuk menambah nilai pada array ada dua cara. Cara pertama seperti ini. Nah, kalau kita gunakan cara seperti ini, berarti nanti ketika kita menambahkan nilai pada array, maka nilainya akan disimpan di setelah indeks berikutnya. Nah, misalkan seperti ini, kita menambahkan nilai array dengan nilai Kamis. Nah, maka nilai hari Kamis ini akan disimpan di setelah hari Rabu, seperti itu. Berarti dia letaknya di indeks ke-3. Nah, makanya di sini kita gunakan echo variabel hari, lalu kita tampilkan isinya di indeks ke-3. Makanya di sini ketika kita refresh, maka yang tampil di sini adalah hari Kamis. Sorry, yang ini seharusnya kita kasih komentar dulu supaya tidak mengganggu. Oke, kita refresh kembali. Nah, seperti ini. Nah, kemudian cara yang kedua adalah dengan menggunakan cara yang ini. Nah, cara menambah array yang kedua ini, kita bisa tentukan di indeks ke berapa mau kita letakkan nilai arraynya. Contoh seperti ini. Di sini kan kita ingin mengisi nilai array pada indeks ke-4 dengan nilai Jumat. Maka nanti nilai Jumat ini akan tersimpan di indeks ke-4 dari variabel array hari, seperti itu. Nah, kemudian echo HR ini pastinya teman-teman sudah tahu, yaitu untuk membuat garis bawah. Nah, kemudian cara untuk kita bisa menampilkan array secara keseluruhan, yaitu dengan bisa kita gunakan perulangan for. Jadi yang ini saya kasih hilang dulu komentarnya. Nah, jadi caranya kalau kita mau tampilkan secara keseluruhan isi dari array seperti ini, kita gunakan perulangan for. Nah, kalau cara seperti ini kan tadi kita menampilkan isi array satu per satu. Nah, kemudian cara untuk menampilkan isi array dengan menggunakan perulangan for. Nah, seperti biasa for, lalu kemudian kita tentukan nilai awal perulangan. Misalkan sini nilai awal perulangannya adalah 0, karena array selalu mulai dari indeks ke 0. Kemudian di sini sebagai kondisi untuk mengecek pengkondisiannya. Nah, kemudian di sini terdapat function atau fungsi count, yaitu untuk menghitung berapa jumlah atau banyak dari isi array. Nah, kita ketahui bahwa kalau untuk variabel array hari tadi, panjang indeksnya adalah 4, kan dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nah, itu fungsinya count untuk menghitung jumlah dari indeks array. Nah, kemudian di sini akan dicek apakah 0 kurang dari 4. Karena ya, maka
di sini akan dikerjakan. Jadi baris perintah ini dia akan mencetak satu persatu isi dari array hari. Nah, echo hari, kemudian di sini untuk dalam kurung ini array yang ingin ditampilkan di indeks ke berapa. Berarti kan tadi nilai i adalah 0 pertama. Jadi indeks yang tampilkan adalah indeks ke 0. Berarti yang tampil pertama adalah hari Senin. Kemudian setelah selesai, maka dia akan mengeksekusi lagi echo bear untuk membuat baris baru. Setelah itu dia akan kembali ke sini perulangannya. Maka angka 0 tadi akan ditambah 1. Berarti sekarang nilai i adalah 1. Kemudian di sini akan dicek lagi. Apakah 1 kurang dari 4? Karena ya, maka akan dikerjakan lagi yang ini untuk mencetak array indeks ke 1. Kemudian akan dieksekusi lagi membuat baris baru sampai seterusnya sampai kondisi di sini tidak terpenuhi. Nah, makanya di sini kalau kita buka browser lalu kita refresh, dia akan mencetak dari hari Senin sampai Jumat. Artinya dia akan mencetak secara keseluruhan isi dari array hari tadi. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut. Nah, silakan teman-teman ketik lagi perintah baris ke 37 ini, yang ini. 35 dan 37. Silakan diketik. Jadi ini adalah cara untuk menghapus salah satu nilai pada sebuah array. Nah, contoh seperti di sini. Jadi untuk menghapus salah satu nilai pada sebuah array itu kita gunakan function unset. Jadi cara penggunaannya yaitu di sini kita tulis unset lalu buka kurung dan kita masukkan variabel array lalu indeksnya, indeks ke berapa yang mau kita hapus. Nah, contoh di sini kita ingin menghapus array indeks ke 1. Nah, kan tadi kita sudah ketahui di atas kalau untuk indeks ke 1 itu adalah hari Selasa. Nah, maka pasti nanti akan terhapus untuk indeks array ke 1 yaitu hari Selasa. Nah, kemudian selain kita gunakan for biasa seperti ini, ada cara yang lebih fleksibelnya kalau kita ingin menampilkan array secara keseluruhan, yaitu kita gunakan perulangan for each. Nah, jadi biasanya perulangan for each ini memang dia khusus untuk digunakan mencetak nilai array secara keseluruhan. Nah, jadi yang ini saya coba kasih kilang dulu untuk komentarnya. Nah, silakan teman-teman tambahkan lagi perintah dari baris 39 sampai baris 42 ini, yang ini. Nah, jadi yang ini adalah sintaks atau aturan dari penulisan perulangan for each atau for each. Jadi pertama di sini kita tulis for each lalu buka kurung. Nah, yang variabel pertama ini adalah variabel array yang ingin kita tampilkan hasilnya atau nilainya. Nah, kemudian setiap isi arraynya akan disimpan sementara di variabel isi yang ini. Kemudian buka kurung. Nah, di dalam kurung ini adalah perintah yang akan dieksekusi berulang kali. Yang pertama di sini terdapat echo isi. Berarti pertama dia akan mengeksekusi perintah untuk menampilkan isi array satu persatu. Kemudian cara kerjanya seperti ini. Nah, untuk indeks ke 0 dari array hari adalah hari Senin. Nah, kemudian nilai hari Senin akan disimpan di dalam variabel isi. Nah, kemudian di sini akan dieksekusi echo isi. Jadi dia akan menampilkan isi dari variabel isi, yaitu Senin. Nah, makanya di sini kalau kita refresh, perhatikan, maka yang tampil pertama adalah hari Senin. Kemudian echo bear, yaitu untuk membuat baris baru. Kemudian akan dikembalikan ke sini. Kemudian dia akan mengambil lagi array indeks ke 1, yaitu Selasa.
Kemudian hari Selasa akan disimpan lagi ke sini ke variabel isi, lalu isi dari variabel isi akan ditampilkan. Kemudian membuat baris baru. Begitu pun seterusnya sampai isi array yang ke terakhir. Nah, coba kita perhatikan sini. Nah, kalau kita perhatikan sini, tidak ada hari Selasa. Karena tadi kan kita sudah menghapus indeks ke-1, yaitu hari Selasa. Nah, dengan perintah intern. Seperti itu. Lanjut di bawah. Nah, kemudian silakan teman-teman, coba yang ini saya kasih hilang dulu komentarnya. Silakan teman-teman ketik perintah dari baris 44 sampai baris 49. Yang ini. Nah, kalau sudah, kan tadi di pembahasan awal sekali saya sudah katakan bahwa untuk variabel yang kita buat dengan menggunakan type data array, kita bisa masukkan nilainya dengan beberapa tipe data yang berbeda. Contoh seperti ini. Di sini kita membuat variabel array biodata, yang dimana di sini kita isi dengan beberapa nilai yang memiliki tipe data yang berbeda. Contohnya di sini, pertama kita membuat nilainya string, yaitu dengan string Ahmad. Kemudian nilai integer dengan nim seperti ini. Lalu nilai karakter atau tipe data karakter dengan B. Kemudian tipe data float dengan nilai 90,5. Nah, kemudian semua nilai ini akan ditampung ke dalam variabel array biodata seperti itu. Lalu di sini kita tampilkan isi dari variabel biodata dengan menggunakan perulangan for each. Makanya kalau kita refresh di browser, maka akan tampil seperti ini. Jadi pertama dia akan mencetak Ahmad, kemudian nim, kelas, dan nilai seperti itu. Oke, jadi itu adalah beberapa penjelasan mengenai array. Kemudian kita lanjut di bawah. Nah, silakan teman-teman ketik lagi yang ini. Oke, coba saya kasih hilang komentar yang ini. Oke, silakan teman-teman ketik lagi perintah dari baris 51 sampai baris 56. Ini. Oke, jadi array itu dia jadi juga beberapa macam. Yang pertama itu array biasa, itu seperti ini tadi. Yang kedua itu array asosiatif. Array asosiatif seperti ini. Jadi perbedaan antara array biasa dengan array asosiatif, kalau array biasa, dia indeksnya menggunakan angka seperti ini. Kalau array asosiatif, indeksnya dia menggunakan key atau dalam bahasa Indonesia adalah kata kunci seperti ini. Jadi untuk indeksnya bisa kita custom atau kita bisa atur sendiri. Nah, jadi cara pembuatannya seperti ini. Jadi pertama di sini kita membuat variabel array dengan nama artikel. Nah, kemudian sama dengan, dan kita isi dengan nilai arraynya dengan yang ini. Jadi caranya juga sama. Pertama kita buat kurung kotak seperti ini, lalu kita masukkan beberapa nilai yang ini. Jadi pertama di sini kita membuat nilai array dengan indeks judul, kemudian kita isi nilainya dengan string belajar pemrograman PHP, lalu koma, kita lanjut untuk membuat indeks berikutnya itu indeks penulis, lalu kita isi nilainya dengan string petani kode. Jadi untuk mengisi nilai ke dalam
key dalam array asosiatif, kita gunakan tanda panah seperti ini. Jadi sama dengan, lalu tanda lebih dari, seperti itu. Kemudian lanjut, di sini juga kita membuat index view yang diisi dengan nilai 128. Nah, kemudian diakhiri dengan titik koma. Jadi itu cara penulisan atau penggunaan array asosiatif. Nah, kemudian teman-teman lanjut lagi untuk mengetik yang ini, baris perintah dari 58 sampai 62. Nah, kemudian kita perhatikan sini echo hr, yaitu untuk membuat garis. Setelah itu di sini kita gunakan perlangan for each untuk menampilkan semua isi dari array artikel tadi, lihat yang di atas. Untuk cara kerjanya tadi saya sudah jelaskan seperti di atas tadi. Nah, kalau kita refresh di browser, maka akan tampil pertama adalah belajar pemrograman PHP, kemudian yang kedua petani kode, yang ketiga adalah 128, seperti itu. Oke, selain dengan cara seperti ini kita membuat array asosiatif, ada juga cara kedua, contoh seperti ini. Kita membuat lagi array dengan nama buku, lalu sama dengan, di sini buku sama kemudian kurung kotak. Dalam kurung kotak ini kita masukkan key-nya atau indeksnya. Misalkan sini adalah judul. Nah, kemudian kita isi nilai array-nya dengan misalkan adalah belajar bahasa Python. Oke, titik koma. Nah, kemudian untuk indeks berikutnya kita tulis lagi untuk nama variabel array-nya itu buku. Lalu misalkan untuk key kedua adalah penulis. Lalu kita isi lagi array-nya dengan misalkan penulis adalah Ahmad Saputra, kemudian titik koma. Lalu untuk yang ketiga itu buku, indeks array-nya itu misalkan tahun terbit. Lalu di sini kita isi dengan nilai misalkan 2024. Oke, titik koma. Nah, ini adalah cara kedua kita membuat array asosiatif. Nah, caranya juga sama. Jadi di sini kita membuat variabel array buku dengan key judul atau indeks pertama, indeks kenolnya adalah judul. Lalu kita isi dengan string belajar bahasa Python. Nah, sebenarnya ini sama saja caranya, hanya saya kalau di sini kita tulis array-nya satu persatu, sedangkan di sini tadi kan kita tulis array-nya satu kali, baru kita tentukan untuk nilai setiap indeksnya, seperti itu. Nah, kalau kita mau tampilkan, berarti sini kita tambahkan lagi echo, kita tambahkan saja hr untuk memisahkan antara hasil array yang di atas tadi, titik koma. Lalu kita buat lagi perulangan for each, lalu buka kurung. Nah, untuk array yang kita tampilkan adalah array buku, kemudian s, kemudian misalkan sini variabel isi 4, tidak, isi buku, lalu buka kurung. Lalu di sini kita buat echo, kemudian isi buku, kemudian kita buat operator penggabungan karakter. Lalu setelah itu kita tambahkan baris baru di R, titik koma. Kalau sudah, coba kita buka di browser, lalu kita refresh, maka
akan tampil. Pertama itu belajar bahasa Python, lalu kedua Ahmad Saputra, dan ketiga adalah 2024. Nah, itu adalah array asosiatif. Nah, kemudian kita geser ke bawah. Nah, untuk menampilkan salah satu data pada array asosiatif, sama juga seperti kita menampilkan salah satu data pada array yang biasa. Nah, yang ini teman-teman silakan ketik lagi. Di sini saya coba kasih hilang untuk komentarnya. Nah, jadi caranya seperti ini. Sama juga seperti kita menampilkan salah satu data pada array biasa. Nah, misalkan sini kita ingin menampilkan salah satu data pada array artikel. Yang ini tadi. Yang ini. Array asosiatif artikel. Nah, caranya pertama kita tulis juga untuk variabel artikel, lalu buka kurung. Di dalam kurung ini kita isi key atau indeks yang ingin kita tampilkan. Misalkan sini indeks penulis atau key penulis. Maka pasti nanti yang akan ditampilkan adalah petani kode. Nah, kalau kita buka di browser, lalu kita refresh, pasti yang tampil adalah petani kode, seperti itu. Selanjutnya, lanjut di bawah, silakan teman-teman mengetik lagi perintah ini. Di sini saya kasih hilang untuk komentarnya. Silakan teman-teman ketik perintah dari baris 79 sampai 85 yang ini. Oke, berdasarkan dimensinya, array terdiri atas dua macam, yaitu array satu dimensi dan array multidimensi. Nah, kalau array satu dimensi, contohnya seperti array yang kita jelaskan di pembahasan awal tadi, yaitu yang ini, sama array asosiatif yang ini tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh array satu dimensi. Nah, kalau yang ini merupakan array multidimensi atau lebih dari satu dimensi. Nah, kalau yang ini dia array kategori dua dimensi. Nah, kenapa dikatakan array dua dimensi? Dikarenakan kita perhatikan sini. Nah, di sini contohnya kita membuat array dengan variabel matrik, kemudian sama dengan, lalu isi arraynya kita masukkan yang ini. Jadi cara untuk menghitung banyak dimensi dari sebuah array. Nah, setelah kurung kotak ini, di sini kita perhatikan. Jadi indeksnya untuk dimensi pertama, cara hitungnya seperti ini. Jadi yang ini dia sebagai indeks ke 0. Kemudian berikutnya yang ini indeks ke 1. Lalu yang ini indeks ke 3. Itu dimensi satunya. Kemudian untuk dimensi 2-nya, di indeks pertama pada dimensi 1, dia memiliki beberapa indeks lagi, yaitu yang ini. Nah, yang ini adalah dimensi keduanya. Berarti indeks ke 0-nya adalah 1, kemudian indeks ke 1-nya adalah 3. Indeks keduanya adalah 4. Nah, begitu pun juga untuk seterusnya sama. Nah, jadi itu cara untuk menghitung berapa jumlah dimensi pada sebuah array. Kemudian cara untuk mengakses array dua dimensi seperti ini. Coba teman-teman silakan ketik lagi perintah yang ini. Saya kasih hilang komentarnya. Ketik lagi perintah 87 sampai 89. Nah, jadi untuk cara mengakses array dua dimensi matriks yang ini, itu seperti ini. Jadi pertama kita tulis matriks, variabel matriks, kemudian pertama buka kurung. Nah, kemudian di dalam kurung pertama ini kita masukkan array luarnya. Array luarnya itu maksudnya yang ini. Nah, contoh seperti sini kita ingin menampilkan angka 8. Berarti kita hitung dulu untuk indeks luarnya. Berarti indeks luarnya itu pertama di sini
indeks 0, indeks 1, indeks 1, yang ini indeks 2. Nah, berarti sini kita tulis, karena di sini 8 terdapat di indeks kedua, maka di sini kita tulis 2. Nah, itu ini untuk indeks luarnya. Kemudian dalam kurung kedua ini adalah indeks yang ini adalah indeks dalamnya dari indeks luarnya. Nah, kan tadi kita sudah ketahui bahwa untuk indeks luarnya letak dari 8 ini adalah indeks kedua. Nah, kemudian kita hitung lagi indeks di dalam indeks luar ini dia terdapat pada indeks keberapa. Nah, kita hitung lagi 0, 1, 2. Berarti di sini kita tulis lagi 2 untuk indeks dalamnya. Nah, makanya kalau kita refresh di sini di browser, pasti yang tampil adalah angka 8. Seperti itu. Nah, kemudian saya kasih contoh satu lagi. Misalkan di sini kita ingin mengakses angka 5 yang ini. Kira-kira bagaimana caranya? Berarti kita hitung lagi untuk indeks luarnya. Berarti 0, 1. Nah, berarti di sini kita tulis 1. Kemudian setelah kita mengetahui indeks luarnya, kita hitung lagi untuk indeks dalamnya. Berarti 0, 1. Nah, berarti di sini kita tulis lagi 1. Nah, seperti itu caranya. Nah, kalau kita refresh, pasti yang tampil adalah angka 5. Seperti itu. Berikutnya, lanjut di bawah. Silakan teman-teman ketik lagi perintah dari baris 50 sampai baris 104 yang ini. Nah, kalau sudah, perhatikan sini. Jadi ini adalah contoh array asosiatif multidimensi. Kalau kita perhatikan di sini, ini adalah array asosiatif 2 dimensi. Nah, sama juga untuk cara kerjanya seperti array biasa yang di atas tadi, yang ini, yang dimana untuk array asosiatif ini, indeks pertama yang ini, untuk indeks luarnya berarti yang ini, indeks 0, indeks 1, indeks 2. Kemudian untuk indeks dalamnya berarti yang ini. Misalkan di dalam indeks luar yang ke 0 ini, indeks dalamnya berarti dihitung dari 0, yaitu indeks 0 nya adalah dengan key judul yang ini. Kemudian indeks satunya adalah dengan key penulis yang ini. Begitupun juga untuk seterusnya, sama cara bacanya. Kemudian untuk mengakses isinya juga sama seperti array biasa tadi, seperti yang ini. Jadi di sini coba kita kasih hilang komentarnya. Nah, silakan teman-teman ketik lagi perintah yang ini di baris 107 ini. Nah, tapi yang ini coba dihapus dulu. Silakan ketik lagi. Silakan penulis. Oke, perhatikan di sini. Nah, ini adalah cara mengakses array asosiatif yang multidimensi. Jadi pertama sih kita tulis nama variabel arraynya itu artikel. Lalu kita tulis untuk indeks luarnya, yaitu yang ini, indeks ke 0. Kemudian untuk indeks dalamnya, kita ingin mengakses nilai yang terdapat di dalam key penulis yang ini. Berarti kalau kita refresh di browser, pasti yang tampil adalah petani kode yang ini. Jadi itu cara kita menampilkan isi array asosiatif yang multidimensi. Nah, kemudian kita perhatikan lagi di sini. Nah, di dalam indeks
luar yang kedua ini dapat lagi array di dalamnya, yang ini. Nah, bagaimana kira-kira cara mengaksesnya ini? Misalnya kita ingin mengakses isi dari key tahun terbit. Nah, kalau yang ini bisa dikatakan sebagai array 3 dimensi. Karena setelah indeks dalam, kemudian dia ditambahkan lagi indeks di dalamnya lagi, seperti ini. Nah, berarti cara mengaksesnya, pertama kita hitung dulu untuk indeks terluarnya sekali. Jadi pertama 0, 1, 2. Berarti di sini kita tulis indeks 2. Kemudian kita lihat lagi untuk indeks dalamnya. Indeks dalamnya itu berarti kita perhatikan sini, karena sini adalah penggabungan antara array asosiatif dan array biasa. Nah, berarti yang ini dia tidak bercampur, artinya dia terpisah untuk aturannya. Berarti untuk kita mengakses indeks array biasa yang ini, berarti di sini kita tulis dari 0. Berarti di sini kita tulis 0 seperti ini. Jadi dia indeks ke 0, karena kan di sini baru 1 indeksnya, seperti itu. Nah, kemudian karena tadi kita ingin mengakses isi dari key tahun terbit yaitu 2010, berarti di sini kita tulis key tahun terbit. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita refresh pada browser, pasti yang akan tampil adalah 2010. Nah, yang ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya silakan teman-teman ketik lagi perintah yang ini. Dari baris 9 sampai baris 10. Nah, kemudian kita perhatikan sini terdapat sebuah fungsi, yaitu fungsi vardam. Jadi fungsi atau function vardam ini dia digunakan untuk mengecek isi dari sebuah variabel, baik variabel biasa maupun variabel array. Nah, tetapi biasanya untuk vardam ini dia digunakan untuk mengecek isi dari variabel array. Nah, ini biasanya digunakan oleh seorang programmer untuk mengecek di sebuah array tersebut apa-apa saja isinya, seperti itu. Nah, contoh di sini kita ingin menggunakan function vardam untuk mengecek isi dari variabel array artikel. Nah, kalau kita buka di browser, kalau kita refresh, nah kita geser ke bawah, perhatikan di sini. Maka akan ditampilkan pertama itu jenis tipe datanya yaitu tipe data array. Kemudian banyak data dari variabel array-nya, yaitu ada 3 data. Kita perhatikan di atas untuk artikel dia ada 3 data, yaitu pertama 1, 2, 3, seperti itu. Nah, kemudian yang ini adalah isi dalam array-nya, seperti itu. Jadi itu fungsi dari function vardam untuk mengecek isi dari sebuah variabel. Kemudian teman-teman, kita lanjut. Silakan teman-teman membuat sebuah file dengan nama request_method.php seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman ketik perintah dari baris 15 sampai baris 40. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman ketik lagi perintah dari baris 1 ini sampai baris ke 13 seperti ini.
Oke, kalau sudah, jadi materi yang ini itu tentang request method. Jadi request method ini adalah sebuah teknik atau cara bagaimana sebuah browser itu mengirimkan data ke server. Nah, untuk teknik atau cara browser mengirimkan data ke server, pada umumnya ada dua cara atau dua metode. Metode yang pertama itu get. Metode yang kedua adalah post. Pertama saya akan bahas dulu metode get. Jadi biasanya untuk penggunaan request method ini kita dalam menggunakan tag form seperti ini untuk mengirim data ke server. Nah, kemudian di sini untuk cara penggunaan form ketika kita ingin mengirim data pada server. Jadi pertama dalam tag form ini pertama kita tulis atribut action. Nah, atribut action ini di dalam ini kita bisa mengisi file PHP yang dimana file PHP-nya memiliki perintah untuk mengeksekusi pengiriman data ke server. Nah, karena di sini kita membuat baris perintah untuk mengeksekusi pengiriman data di file yang sama, yaitu di file request method.php, maka di sini saya tulis request method.php yang ini. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan atribut method. Nah, pertama sini kita akan gunakan method get. Nah, secara default sebenarnya form ini dia menggunakan method get kalau kita hapus seperti ini. Nah, atau tidak, supaya kita tidak bingung, kita tambahkan saja atribut method get. Nah, kemudian di bawah di sini kan tadi kita sudah membuat beberapa inputan. Jadi inputan pertama dengan label nama untuk menginput nama, kemudian inputan kedua itu inputan name untuk menginput name, kemudian yang ketiga adalah inputan kelas untuk menginput kelas. Nah, kemudian di bawah juga kita sudah membuat button atau tombol untuk mengirim data yang kita masukkan di inputan di atas yang ini. Nah, supaya kita lebih paham, coba kita langsung buka browser lalu kita jalankan untuk file request underscore method, enter. Nah, maka di sini akan ditampilkan tiga input, yaitu nama, kemudian name, kelas, lalu di bawah kita tadi membuat button. Nah, kemudian di bawah tadi juga kita sudah menambahkan UL yang ini. Makanya di sini di browser akan ditampilkan UL. Tetapi kita tidak menambahkan untuk listnya. Nah, karena listnya dia akan diambil dari isi inputan yang kita masukkan di atas. Nah, misalkan sini kita input nama Ahmad, kemudian NIM-nya misalkan 22650001. Kemudian kelasnya misalkan kelas B. Ketika kita menekan tombol kirim, maka secara otomatis browser akan mengirimkan data yang diinputkan tadi ke server, lalu kemudian akan ditampilkan kembali ke halaman yang sama, itu halaman request method. Maka di sini ditampilkan Ahmad, kemudian NIM, kemudian kelas B, seperti itu. Jadi coba kita buka di VS Code, kita perhatikan di sini. Nah, kita perhatikan di atas. Nah, untuk cara kerja dari form tadi, kan tadi kita mengisi data pada ketiga inputan ini. Nah, setelah kita menekan tombol submit, kita menekan tombol kirim, maka secara otomatis browser akan menjalankan perintah PHP yang perintah pengiriman data yang terdapat pada file request method ini, yaitu yang ini, yang di atas ini.
Jadi pertama di sini kita mendeklarasikan beberapa variabel, itu variabel nama, lalu kita isi dengan string kosong, lalu name dan kelas. Nah, kemudian kalau kita ingin membuat inputan yang difungsikan untuk mengirim data ke server, maka di setiap inputan ini kita harus tambahkan name-nya seperti ini. Tambahkan name untuk inputan nama, itu dengan name-nya adalah nama, kemudian name untuk name kita tambahkan name, dan kelas juga kita tambahkan name-nya adalah kelas. Dan di button juga kita harus tambahkan name-nya seperti itu. Nah, kemudian di sini akan dilakukan pengkondisian. Nah, pengkondisian ini dia untuk mengecek apakah ada data yang dikirimkan ke server seperti itu. Nah, kita perhatikan di sini if. Nah, di sini pengkondisian menggunakan pengkondisian if, lalu kemudian di sini pertama kita gunakan function iset. Jadi function iset ini dia digunakan untuk mengecek apakah di sebuah variabel itu memiliki nilai atau tidak. Nah, jika ada maka hasilnya adalah true atau 1. Jika tidak memiliki nilai berarti dia akan menghasilkan nilai false atau 0. Nah, kita perhatikan sini dia mengecek apakah di sini kita menggunakan variabel get, yang dimana variabel get ini atau variabel array get ini jadi digunakan untuk menangkap data yang kita kirim dengan metode get. Nah, jadi cara kita menangkap data dengan menggunakan variabel $_get ini yaitu di dalam kurung kotak ini kita tulis untuk name di atau kata kunci di setiap inputan atau button yang terdapat pada tag form. Nah, pertama tadi kan kita di sini menggunakan tombol button untuk mengirim. Jadi yang harus kita cek pertama adalah apakah kita menekan tombol kirim. Karena iya, maka kemudian akan dijalankan perintah yang di dalam ini. Dimana pertama di sini akan ditangkap data dengan key nama, yang dimana data dengan key nama ini kita ambil dari inputan nama yang ini, name nama, kemudian akan disimpan dalam variabel nama. Kemudian begitu pun juga kita menangkap key data yang terdapat pada key name yang diambil dari inputan name. Begitu pun juga untuk kelas, sama untuk cara kerjanya. Nah, setelah ditangkap, maka kemudian di sini data yang tersimpan dalam variabel nama, name, dan kelas tadi akan ditampilkan di sini di dalam UL dengan perintah php echo kemudian nama variabelnya, sama dengan di bawah ini. Nah, makanya tadi kalau saat kita menginput data kemudian kita menekan tombol kirim, maka otomatis datanya akan ditampilkan di sini. Seperti itu untuk cara kerjanya. Nah, kekurangan kalau kita menggunakan metode get ini, saat kita mengirim data ke server, maka datanya akan muncul di sini di dalam URL. Pertama tadi kan nama dengan nama Ahmad, kemudian NIM dengan NIM 2065001 dan kelasnya adalah kelas B. Nah, ini sangat tidak cocok kalau kita gunakan untuk membuat atau menginput username dan password, karena takutnya nanti akan diketahui oleh orang lain. Nah, bagusnya supaya pada saat kita mengirim data dan datanya tidak ditampilkan di
URL seperti ini, maka di sini kita gunakan metode yang kedua, itu metode post. Kemudian jika kita menggunakan metode post di sini, berarti variabel penangkapnya juga di sini kita gunakan variabel $_post. Nah, di sini juga post, semua kita ganti menjadi post. Kemudian post. Nah, kalau sudah, coba kita gunakan, kita refresh, kita mengirim di sini, misalkan Ahmad Kanim 2065000, misalkan 2265001, kemudian kelasnya adalah kelas C. Kemudian coba kita tekan tombol kirim. Nah, kemudian di sini akan ditampilkan otomatis data yang kita input tadi di atas. Nah, tetapi di sini yang membedakan dengan metode get, data yang kita input di inputan tadi tidak akan ditampilkan di URL. Nah, ini lebih aman ketimbang kita gunakan metode get seperti itu. Jadi itu perbedaan antara metode get dan post. Nah, kemudian misalkan di sini kita pada saat menekan tombol kirim, nanti data yang di bawah ini akan ditampilkan di halaman yang berbeda. Nah, caranya seperti ini. Coba teman-teman silakan buat file baru dengan nama hasil.php. Kalau sudah, silakan teman-teman ketik perintah dari baris 1 sampai baris 415 yang ini. Nah, kalau sudah, yang coba kita buka di request method .php. Jadi yang UL ini kita hapus saja karena kita tidak gunakan lagi. Dan untuk perintah eksekusi pengiriman data ke server yang ini kita cut semua, kita Ctrl X pada keyboard, lalu kita buka di file hasil, ini kita paste di atas seperti ini. Nah, kita kembali ke request_method. Nah, karena di sini kan tadi kita sudah pindahkan untuk file eksekusi untuk pengiriman data ke server di file hasil.php. Makanya di sini kita harus ganti lagi menjadi actionnya menjadi hasil.php. Seperti itu. Jadi selain action ini digunakan untuk kita mengisi file PHP yang terdapat perintah untuk eksekusi pengiriman data ke server. Nah, perintah action ini juga dia digunakan untuk mengarahkan kita ke file yang lain. Misalkan sini kan nanti pada saat kita menekan tombol button, maka kita akan diarahkan atau kita dialihkan ke file hasil.php. Jadi itu fungsi atribut action. Nah, di sini kita tetap menggunakan metode post. Nah, kalau sudah, coba kita refresh pada browser. Nah, di sini coba kita input data, misalkan Ahmad, lalu NIM 2265002. Misalkan kelasnya adalah kelas C. Kalau kita tekan tombol kirim, maka secara otomatis browser akan mengalihkan kita ke file hasil.php, lalu data akan ditampilkan seperti ini. Oke. Jadi untuk materi praktikum 6 ini sampai di sini saja.